Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang konspirasi tenggelamnya kapal Titanic. Kapal maha besar, maha mewah, maha segala deh. Titanic yang booming juga dan sempat dijadiin film di tahun 1997. Melambungkan nama Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio. Terus langsung menyabet 11 penghargaan. Abis itu meraup keuntungan yang fantastis. Kayak sekitar 45 miliar padahal baru seminggu penayangan gitu. Luar biasa deh, pokoknya booming banget. Nah, Titanic ini tuh terjadinya kan tahun 1912 ya. Jadi kapal Titanic ini tuh di bawah naungan perusahaan White Star Line gitu. Sebenarnya bukan cuma Titanic aja. Jadi ada dua saudara Titanic lainnya. Yang satu ada Britannic, yang kedua ada Olympic, yang ketiga ada Titanic. Nah, si Olympic dan Titanic itu punya looks yang mirip banget, identik bisa dibilang, sama banget gitu. Cuman bedanya Olympic ini kan kakak Titanic ya, dia udah lebih dulu melanglang buana di samudra gitu. Jadi kayak udah sering banget bolak-balik Inggris Amerika kayak gitu, udah biasa banget si Olympic nih. Sementara kalau Titanic baru berangkat di tanggal 10 April tahun 1912 itu tadi. Nah, sebelumnya Titanic ini dibuat itu pada tahun 1909 sampai 1911. Itu kapal ini tuh punya bobot kurang lebih 52.310 ton. Jadi fasilitas yang ada itu super mewah, dan mesinnya juga super canggih pada masanya. Nyampe ada salah satu pembuat desainer tersebut bilang bahwa kapal ini tuh nggak akan bisa tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun yang menenggelamkan itu nggak akan bisa gitu. Songong dia. Sampai akhirnya beneran tenggelam kan. Tuhan tenggelamkan tuh. Nah, Titanic ini tuh berangkat dari Southampton, Inggris pada tanggal 10 April tahun 1912. Dia tuh berangkat menuju New York, Amerika Serikat. Itu dijadwalkan itu tiba di New York tuh sekitar 17 April tahun 1912. Cuman pada tanggal 14 Aprilnya itu mereka dapat berita bahwa ada ancaman gunung es yang bisa menghambat perjalanan. Bilangnya cuma menghambat ya, bukan membahayakan perjalanan, tapi menghambat gitu. Itu tanggal 14 Aprilnya. Sampai pada jam 11.40 di hari yang sama, yaitu di tanggal 14 itu, kapalnya nabraklah gunung es. Nah, pas habis nabrak tuh, terjadi robekan kan di lambung sebelah kanan kapal, mengakibatkan air masuk. Habis itu berat, tenggelam deh. Akhirnya Titanic tuh resmi tenggelam tanggal 15 April tahun 1912. Merenggut nyawa kurang lebih 1.500-an orang deh. 1.514 kalau nggak salah orang yang meninggal di kecelakaan tersebut. Itu bukan orang biasa yang meninggal, karena kapal Titanic itu adalah kapal pesiar yang maha mewah itu tadi ya, yang emang yang naiknya juga adalah orang-orang penting dunia dan orang-orang kaya dunia. Jadi bukan orang sembarangan yang ada di situ. Hal tersebut, nah gara-gara penumpangnya yang adalah bukan orang sembarangan, bikin orang-orang berspekulasi. Akhirnya muncullah beberapa konspirasi tentang tenggelamnya kapal Titanic tersebut. Konspirasi yang pertama adalah bahwa yang tenggelam itu bukan kapal Titanic. Kayak yang tadi saya bilang di awal video, Titanic punya dua kakak nih, Britannic dan Olympic. Yang looks-nya mirip banget dengan Titanic adalah Olympic. Yang punya rute yang juga sama dengan Titanic adalah Olympic. Olympic jauh lebih duluan, kakaknya Titanic gitu. Dan Olympic ini pernah tabrakan antar kapal gitu. Nyampe rusak di
bagian kanan kapal juga, sama kayak Titanic pada saat rusak itu. Waktu itu kapten si kapalnya adalah Edward Smith. Edward Smith yang selalu bawa Olympic. Nah itu tabrakan. Nah tabrakannya itu kan menimbulkan kerugian ya untuk perusahaan, karena itu adalah human error, jadi gak bisa mengklaim asuransi. Akhirnya harus mengganti rugi, harus memperbaiki kapal juga dan segala macam. Bahkan ada yang bilang bahwa material-material untuk memperbaiki Olympic itu diambil dari Titanic, saking mereka samanya gitu, saking identiknya gitu. Dan faktanya adalah kapten kapal Titanic pada saat kecelakaan pun Edward Smith adalah orang yang memang udah biasa bawa Olympic. Itu bikin orang-orang menyimpulkan bahwa ini sih kayaknya bukan Titanic, ini sih Olympic, karena itu tadi, satu udah ada kerusakan di bagian kanan kapal, keduanya kaptennya adalah Edward Smith yang udah biasa bawa Olympic. Karena ada satu penulis, dia bilang bahwa gak mungkin kekuatan sebuah gunung es bisa merobek kapal. Kapal yang segitu mewah dan mesinnya itu canggih pada masanya gitu ya. Itu tuh gak mungkin katanya gitu. Kecuali sebelumnya sudah ada robekan atau sudah pernah rusak si kapalnya di bagian tersebut. Itu memungkinkan mungkin jadi lebih rapuh gitu kan si bagian yang udah rusak itu, yang udah pernah robek itu gitu. Makanya itu muncullah gitu ya dugaan bahwa ini sih kayaknya bukan Titanic, ini adalah Olympic karena pernah robek di bagian kanan itu. Terus teori konspirasi yang kedua adalah tentang kecelakaan yang disengaja. Jadi White Star Line itu kan milik beberapa orang ya. Ada beberapa orang gitu, memiliki, salah satunya adalah JP Morgan. JP Morgan ini dia tuh punya rencana untuk, dia itu seorang bankir gitu ya, dia tuh bankir dari Amerika yang punya rencana untuk membuat bank sentral Amerika gitu. Tapi namanya kalau nggak salah Federal Reserve apa gitu ya, lupa saya. Nah tapi ada 3 orang yang menentang pembuatan si bank sentral ini. Di antaranya adalah John Jacob Astor, generasi keempat. Abis itu Benjamin Guggenheim. Yang ketiga adalah Isadore Straus. Ketiga orang ini ikut ke dalam daftar meninggalnya ya korban dari tenggelamnya kapal Titanic. Otomatis itu memunculkan spekulasi dari orang-orang ini adalah kecelakaan yang disengaja. Karena 3 orang ini yang menentang berdirinya bank sentral tersebut kan. Gitu. Dan faktanya gitu, setelah mereka yang tragedi itu terjadi, 1 tahun kemudian, tepatnya Desember di bulan Desember tahun 1913, bank sentral tersebut didirikan. Jadi itu menguatkan pemikiran orang-orang bahwa kecelakaan ini tuh disengaja karena di dalamnya ada orang-orang penting yang menentang hal pembentukan si bank sentral tersebut. Nah, teori yang ketiga adalah kebakaran di bunker. Jadi selama 3 minggu, kalau nggak salah ya, selama 3 minggu sebelum keberangkatan Titanic, itu kapal yang mau dipakai tuh, kapal Titanic itu, katanya mengalami kebakaran di bagian kanan kapal. Karena ada juga foto buktinya itu ya, berupa foto-foto sebelum keberangkatan Titanic itu. Jadi sebelah kanan kapalnya itu ada bekas hitam-hitam, bekas terbakar gitu. Jadi terbakarnya tuh lama dan lumayan bikin kerusakan yang luar biasa gitu. Jadi di fotonya tuh kayak ada tanda bekas bakaran gitu si kapalnya. Nah itu memungkinkan bahwa ya bagian tersebut jadi rapuh kan. Jadi kalau misalnya nabrak gunung es terobek deh gitu. Itu yang bikin orang-orang tuh yakin bahwa tidak dalam kondisi yang baik lah ini kapal tuh gitu. Makanya habis kebakaran terus dipakai nabrak gunung es pula, jadi lebih gampang tuh terobeknya. Karena kalau misalnya masih bagus mungkin tidak akan seperti itulah kerusakannya. Mungkin bisa diminimalisir gitu ya harapannya gitu. Jadi yang konspirasi yang ketiga adalah itu tadi, kebakaran di bunker. Yang keempat adalah bahwa penyebab
tenggelamnya kapal Titanic itu bukan karena gunung es, tapi karena dibom sama kapal perang Jerman. Jadi ada kapal perang Jerman namanya U-boat. Itu tuh yang ngebom Titanic. Karena ada saksi hidup, ada orang yang selamat gitu ya, bilang kalau misalnya sebelumnya itu mereka lihat kayak cahaya lampu kapal lain. Terus dengar juga suara ledakan. Jadi kayak suara tembakan gitu ya, suara ledakan gitu. Sebelum orang-orang di kapal itu memberitahukan bahwa kapal akan tenggelam. Itu terjadi seperti itu juga. Dan ternyata lampu kapal yang saksi mata lihat itu adalah lampu kapal California. Nah, sementara di kapal California juga mengaku nih, memang pada saat itu tuh kayak barengan lah ya gitu. Nah, kapal California itu bilang bahwa kami juga lihat cahaya lampu, tapi yang berasal dari kapal perang Jerman itu tadi, dari si U-boat itu. Jadi kemungkinan besar itu Titanic itu tidak pernah menabrak gunung es, melainkan dibom. Entah tujuannya apa ya, pokoknya dibom yang mengakibatkan air masuk dan ya mau nggak mau semakin lama ya tenggelam lah gitu. Jadi bukan karena gunung es itu tadi. Nah, yang kelima adalah konspirasi tentang adanya JP Morgan Bank. Jadi, JP Morgan itu kayak yang kita tahu kan, dia adalah salah satu pemilik White Star Line itu kan. Nah, dia tuh mendirikan bank gitu nih, JP Morgan Bank kayak namanya. Dia cuman mau bayar kompensasi untuk korban-korban yang meninggal itu melalui bank tersebut. Jadi nggak bisa dicairkan lewat bank lain. Otomatis apa? Otomatis orang-orang yang mau mencairkan dana tersebut itu harus punya account dong. Dan kebayang nggak? Berarti karena korbannya itu 1.500-an, otomatis ada 1.500 account bank baru yang dibuka di bank tersebut kan. Itu menguntungkan dong ke bank tersebut. JP Morgan Bank namanya langsung melejit, langsung jadi terpercaya. Asetnya nambah, sahamnya naik, segala macam lah. Pokoknya menguntungkan banget. Karena JP Morgan itu secara tidak langsung kayak politik ya, kayak sengaja gitu bikin supaya naik nih. Jadi kompensasinya harus dilarikan ke situ. Dilarikan ke bank tersebut. Jadi mau nggak mau orang-orang yang mau mendapatkan kompensasi tersebut ya harus lewat itu. Ada juga nih yang bilang kalau misalnya kapal Titanic itu tadi ya, karena bukan Titanic gitu, sebenarnya adalah kapal Olimpik yang memang karena udah lama, saking udah lama, jadi udah banyak juga lukanya, udah tidak seprima dan sebagus kapal Titanic yang masih muda. Jadi memang tidak mau rugi gitu. Jadi si perusahaan tuh yang nggak mau rugi ngambil pengen meraup keuntungan lebih banyak lah, apalagi yang masuk itu kan bukan orang sembarangan ya, termasuk yang tadi JP Morgan itu orang-orang yang bikin account kan orang kaya semua, jadi otomatis isi rekeningnya juga gak yang cuma 1.000-2.000 lah kasarnya kayak gitu. Jadi memang timbul konspirasi seperti ini karena lumayan tidak masuk akal gitu. Terus kalau misalnya kita lihat dari filmnya, kita tahu sendiri kan gitu, filmnya kan tragedi romantiknya sedikit sih, lebih ke tragedi gitu kan. Nah di tragedinya juga nabrak gunung es yang padahal kita lihat sendiri gitu di filmnya kayak oh iya nabraknya cuman gitu doang. Harusnya kalau misalnya kapal yang memang dalam kondisi prima dan bagus nih, baru gitu, harusnya untuk menggesek kayak nabraknya cuma segitu doang terus tergesek gitu, kayaknya tidak akan menyebabkan sampai tenggelam ya harusnya gitu. Cuman itu tadi balik lagi dicurigai bahwa ini bukan kecelakaan pertama kapal tersebut di bagian itu, jadi udah jauh lebih rapuh lah gitu isiannya. Kayak gitu deh teman-teman. Makasih banyak nih ya untuk teman-teman yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe
pembahasan kali ini lumayan ringan tapi lumayan mikir juga, karena ke saya sendiri juga otomatis jadi mikir, bener gak sih Titanic itu sebenarnya tenggelam gara-gara gunung es? Atau sengaja ditenggelamkan itu tadi, atau sebenarnya ini bukan kapal Titanic? Jadi mikir bener-bener deh gitu. Makasih banyak udah yang luangin waktu untuk nonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu kita di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.